Assalamualaikum sahabat Parekraf. Saat ini Kak Ros berada di Kota Sawalunto, tepatnya di Masjid Agung Nurul Islam. Nah, konon kabarnya bangunan ini dulunya merupakan salah satu tempat pengolahan batu bara, dan bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang mana unik sekali arsitektur atau desainnya. Terdapat 5 kubah dan 1 menara yang tinggi menjulang kurang lebih sekitar 85 meter. Nah, mau tahu seperti apa penampakannya dan informasi yang lebih lengkap? Yuk kita cigo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan Kak Ros dengan Bapak Gino ya Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak di dinas apa Pak? Saya di Dinas Kebudayaan, Peninggalan Sejarah dan Permusiuman, tepatnya di Kepala Bidang Peninggalan Sejarah dan Permusiuman. Tepat banget berarti ya Pak ya, Kak Ros bertemu dengan Pak Gino, karena Kak Ros mau tahu nih Pak mengenai sejarah Masjid Agung Nurul Islam yang ada di Kota Sawalunto ini. Bisa cerita nggak Pak? Ya, jadi Masjid Agung ini didirikan di atas tapak daripada pembangkit listrik tenaga uap pertama di Sawalunto. Ini PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ini sekitar 1905 itu sudah beroperasi, dan juga ada beberapa perubahan fungsi setelah kemerdekaan. Bangunan ini menjadi gudang senjata juga pernah, menjadi perakitan juga pernah, hingga akhirnya setelah kemerdekaan di 1952 di tapak ini dibangun Masjid Agung Nurul Islam, dan ini juga sudah kita tetapkan menjadi cagar budaya pada tahun 2007. Dan luar biasa untuk arsitekturnya, ini tidak terlalu menyerupai masjid ya Pak, seperti bangunan Belanda di zaman dahulunya. Tapi unik juga ada 5 kubah yang ada di masjid ini. Nah, ini ada makna tersendiri nggak untuk arsitektur yang memiliki 5 kubah ini Pak? Nah, memang ini desainnya dan juga arsitekturnya merupakan karya bangsa kita pasca kemerdekaan, dan memang secara desain ada beberapa masjid yang di periode pasca kemerdekaan itu didirikan dengan adaptasi dari arsitektur bangunan-bangunan Belanda. Jadi ini adalah sebuah contoh dari karya anak bangsa kita. Memang secara siapa yang mendesainnya itu yang belum kita dapatkan informasinya. Namun ini ada beberapa masjid yang serupa dengan ini, seperti beberapa masjid di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam itu pada periode yang sama. Iya. Gitu ya. Dan unik juga untuk menara yang ada di sekitaran masjid ini, ada 1 menara. Itu tinggi banget ya Pak ya. Kira-kira tingginya berapa itu Pak? Apakah benar 85 meter? Ya. Menara ini merupakan cerobong asap daripada pembangkit listrik tenaga uap saat difungsikan dahulunya. Ini adalah menara kedua. Yang pertama di arah utara. Ada menara pertama itu dengan material yang berbeda, dengan ketinggian yang juga berbeda, hanya sekitar 30 meter. Dan ini ada sekitar 89 meter. 89 meter? Iya, dan ini memang perkembangannya saat pembangkit listrik ini sudah mengeluarkan energi yang lebih besar, otomatis dan juga masyarakat sudah tumbuh di sekitar Kota Sawalunto. Pencemaran udara diatasi melalui membangun menara yang lebih tinggi, sehingga menara pertama dibongkar dan diganti dengan menara kedua. Baik, terima kasih Pak Gino, informasinya luar biasa sekali dan sangat informatif sekali buat Kak Ros dan juga buat di sana yang di rumah. Dan tentunya buat di sana Parekraf yang berkunjung ke Kota Sawalunto tidak perlu khawatir untuk mencari tempat beribadah, karena begitu di sana datang ke Kota Sawalunto, begitu sampai ke gerbang Kota Sawalunto, di sana akan menyaksikan sebuah bangunan menjulang tinggi, yaitu menara yang terdapat di Masjid Agung Nurul Islam yang terdapat di Kota Sawalunto. Ini merupakan masjid tertua yang sudah menjadi termasuk juga dalam situs cagar budaya Sumatera Barat. Dan ini merupakan salah satu simbol kesiapan Kota Sawalunto untuk mendukung pariwisata halal, di mana salah satu konsep utamanya adalah untuk memudahkan wisatawan beribadah saat berwisata.